J. Baik. Ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bertemu kembali dalam sebuah acara yang mulia, itu berziarah kepada orang yang mulia. Semoga dengan acara ini, dengan kegiatan ini, kita juga bisa mendapatkan sedikit berkah, mendapatkan sedikit manfaat agung, kemuliaan, dengan terhubung dengan orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki keberkahan, orang yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersafaat kepada beliau,
maka kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan petunjuk, dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak dari beliau dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sedikit eh, terlambat masalah teknis. Eh, Langsung saja kita tidak memperpanjang mukadimah lagi. Kita mulai saja ziarah kita dengan membacakan doa izin masuk ke Haram Imam Ridho alaihissalam. Sebenarnya untuk kita bukan doa izin masuk, sebagaimana sering saya katakan, bukan masuk ke haram, tapi doa diinginkan terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, yaitu kita berada di tempat kita, di kediaman kita, di rumah kita, bisa terhubung secara batin, secara ruh, secara maknawi dengan Imam Ridho alaihissalam yang berada di kota Mashhad. Insya Allah dengan doa ini adalah doa kita supaya kita terhubung dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik. Salawatuka alaihi wa alihi. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبتي كما أعتقدها في حضرتي. أعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي. Imam melihat walaupun kita berada di kediaman kita. Wa yasma'una kala mendengarkan kata-kata kita, mendengarkan bahasa kita, mendengarkan bisikan kita. Yarudduna salami. Dan beliau pula menjawab salam-salam kita. Wa annaka hajabta an sam'i kalamahum. Wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihi. وأستأذن رسولك صلى الله عليه وأستأذنك يا ربي أولا وأستأذن Afghanistan nggak ada suaranya.
Mohon maaf ibu-ibu, sistemnya agak ada masalah sedikit, terputus. Sekarang kita mulai lagi. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. اللهم إني وقفت على بابي من أبواب بيوت نبيك صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبتي كما أعتقد في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ziarah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة التورة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجتك على بريتك اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك اللهم صل على عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على محمد بن علي عبدك وولي القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك اللهم صل على الحسن بن علي العاملي بأمرك القائم في خلقك
وحجتك المعد عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرض وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي.
أتيتك زائرا أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وكتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجاهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita. Doa-doa yang kita bacakan sesuai doa-doa yang diajarkan kepada kita ketika kita berziarah kepada Imam Ridwan alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kita memberikan salam. Memberikan salam, menyampaikan hajat kita, doa-doa kita kepada Imam Ridwan alaihissalam sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sesuai dengan kerinduan kita masing-masing, sesuai dengan kecintaan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita doakan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita yang mereka masih hidup ataupun telah tiada, orang tua kita yang masih memiliki badan yang segar ataupun sedang mengalami masa tua dan kerentaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala macam urusan mereka, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka, baik itu yang sedang sehat ataupun yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Para pejuang yang hari ini senantiasa melawan kezaliman, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Iran, di Lebanon, di Yaman, di Suriah, dimanapun mereka berada, ketika mereka sedang memperjuangkan hak-hak mereka, bantulah mereka ya Allah, berikanlah mereka kemenangan ya Allah.
buat para ulama kita, guru-guru kita, para marji' taklid, khususnya Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, memberikan ia kesehatan, memanjangkan umurnya, dan buat para syuhada yang telah meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, meninggikan derajat mereka. Tidak lupa doa kita, doa senantiasa buat Mama di ajal ta'ala farajah, sama-sama kita panjatkan. Allahumma kulli walik wal hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga ziarah kita diterima sebagai seorang peziarah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua ziarah yang kita lakukan dan hajat-hajat kita, salam-salam kita semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan salawat khassah Imam Ridha alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naqi وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ziarah kita dan kita akan lanjutkan kajian kita dengan ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Baik, kita akan lanjutkan pada Rabu yang kemarin. Ternyata saya salah. Saya tidak menyantumkan hadis yang ke-35. Jadi kalau tidak salah hadis 36 saya baca, tapi hadis 35-nya ternyata tidak ada. Tadi ketika saya cek lagi, ternyata 35-nya saya lewatkan. Baik, sekarang kita akan baca hadis 35 dan 37 kalau mungkin. Tapi hadis 35 ini cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi wa Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid radhiyallahu anhuma qala. Haddatsana Sa'ad bin Abdullah wa Abdullah bin Ja'far al-Himyari wa Muhammad bin Yahya al-Attar wa Ahmad bin Idris jami'an qalu haddatsana Ahmad bin Abi Abdullah al-Barqi qala haddatsana Abi Hashim bin
Dawud bin Qasim al-Ja'fari an Abi Ja'farin Muhammad bin Ali al-Baqir alaihi wassalam qala, telah meriwayatkan kepada kami ayahku dan Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Al-Walid, semoga Allah meridhai keduanya. Mereka berdua berkata, telah meriwayatkan kepada kami. Jadi, hadis ini dari orang yang disebutkan tadi oleh perawi, mengambil hadis dari Sa'ad bin Abdullah dan Abdullah bin Ja'far al-Himyari dan Muhammad bin Yahya al-Attar dan Ahmad bin Idris. Mereka semua berkata, telah meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Abi Abdullah al-Baraki, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami ayahku Hashim bin Daud bin Qasim al-Ja'fari dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Bakir alaihissalam. Ia berkata, jadi hadis ini dikutip dari Imam Bakir alaihissalam, tetapi ini tak berlanjut. Aqbala Amirul Mukminin alaihissalam zata yaumin wa ma'ahul Hasan bin Ali alaihissalam wa Salmanul Farsi radhiyallahu anhu wa kana Amirul Mukminin alaihissalam muttakian ala yadi Salman fadakhala al-Masjidil Haram iza aqbala rajulun hasanu hay'ah wal libas fasallama ala amiril mu'minin alaihi salam faradda alaihi salam fajalasa summa qala ya amiril mu'minin alaihi salam as'aluka an salasis masail in akhbartani bihinna alimta anil qauma qad raqabu min amrika ma aqdi alaihim annahum laisu bima'amunina fi dunyahum wala fi akhiratihim wa in takunil ukhra alimta annaka wa hum syara'un sawa'un. Amirul Mukminin alaihissalam datang pada suatu hari. Jadi Imam Bakir alaihissalam sedang mengkisahkan sebuah kisah tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, jadi ketika Amirul Mukminin dikatakan Amirul Mukminin, maka itu adalah laqab khusus dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, ketika kita ingin menyampaikan, ini beberapa kali saya katakan, dan kebetulan juga hari ini kita menghadapi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Ghadir Khum. Hari Raya Ghadir Khum, saya ucapkan selamat Hari Raya Ghadir Khum buat kita semua. Semoga keberkahan berkah Hari Ghadir ini meliputi kita semua. Meliputi kita semua, bahkan meliputi anak cucu kita. Karena peristiwa Ghadir tidak hanya sebatas peristiwa Ghadir yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah, pada peristiwa Ghadir yang dilaksanakan setelah Haji Wada, tetapi Ghadir Khum itu memiliki muatan dari sejak peristiwa Ghadir hingga akhir zaman, hingga Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajah. Dan keberkahan itu juga insya Allah buat kita dan anak cucu generasi kita ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua dan memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Nah, sedikit mengulas tentang pada Ghadir itu, maka Imam Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Amirul Mukminin dan tidak ada satu imam pun dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Oleh sebab itu, makanya kita harus membiasakan pada kita para pecinta Ahlul Bait ini, ketika kita selalu mengatakan Imam Ali, maka gaya bahasa juga kita coba untuk perbaiki. Ini ketika kita ingin mengatakan Imam Ali, katakanlah sebagai Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin alaihissalam datang pada suatu hari bersamanya Hasan bin Ali alaihissalam dan Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu. Dan Amirul Mukminin alaihissalam bersandar pada tangan Salman. Maka ia pun masuk dalam Masjid Haram. Jadi Imam Ali kayaknya sangat dekat sekali dengan
Salman Al-Farsi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tampan rupa dan bagus pakaiannya. Jadi datanglah seseorang laki-laki yang bertemu dengan mereka. Ia pun mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin alaihissalam. Dan beliau menjawab salamnya. Lalu lelaki itu duduk. Kemudian ia berkata, wahai Amirul Mukminin alaihissalam, aku akan bertanya kepadamu tentang 3 perkara. Jika engkau menjawab kepadaku, aku akan tahu bahwa kaum itu telah melakukan sesuatu terhadap urusanmu. Dan karenanya aku dapat menetapkan bahwa mereka tidak dapat dipercaya. Dipercaya baik di dunia mereka maupun di akhirat mereka. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka aku akan tahu bahwa engkau dan mereka berada di jalan yang sama. Dalam artian bahwa hal ini, perkara ini tidak diketahui oleh banyak orang, kira-kira begitu. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara ini. Sebenarnya ini adalah cobaan sebenarnya, sebuah cobaan. Terus faqala lahu Amirul Mukminin alaihi salam, sallani amma badalaka, faqala akhbarni anir rajuli idzan nama aina tadhhabu ruhuhu. Wa anir rajuli kaifa yadhkuru wa yansa wa anir rajuli kaifa yusbihu waladahul a'mama wal akhwal. Faltafata Amirul Mukminin alaihi salam ila Abi Muhammad Hasan ibn Ali alaihi salam faqala ya Aba Muhammad ajibhu. Faqala alaihi salam amma ma sa'alta anhu min amril insani idza nama aina tadhhabu ruhuhu fa inna ruhahu muta'alliqata birraih warrihu muta'alliqata bil hawa ila waqti ma yataharraku sahibu ha lil yaqadhah fa in adzina Allah ta'ala biradditil tilkarruhi ala sahibiha jazabat tilkarrihu ruha wa jazabat tilkarrihu hawa faraja'at ruha fa askinat fi badani sahibiha wa illam ya'zal wa illam ya'zan Allah azza wa jal biraddi tilkar ruhi ala sahibiha jazabal hawa'ur riha wa jazabat rihu ruha falam taradda ala sahibaha ila waqti ma yub'as. Jadi Amirul Mukminin SAW berkata kepadanya, tanyakanlah kepadaku tentang apa saja yang kau kendaki, kata Amirul Mukminin. Kita tahu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengelak terhadap sebuah pertanyaan. Tapi nanti di sini unik, yang menjawab bukan Amirul Mukminin. Maka lelaki itu berkata, tanyakanlah kepadaku tentang apa saja yang kau kendaki. Maka lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku ketika seorang tidur kemana ruhnya pergi. Dan tentang seseorang bagaimana ia bisa ingat dan lupa. Dan tentang seseorang bagaimana anaknya bisa menyerupai paman-paman dari pihak ayah dan ibu. Nah, untuk penjelasan nanti ke depannya juga, penjelasannya saya juga sebenarnya tidak terlalu paham bagaimana menjelaskan jawaban ini ke depannya. Karena ada beberapa persoalan bahasa sebenarnya. Saya juga tidak ingin mengangkat persoalan ini kepada persoalan filosofis. Karena mungkin kita semua tidak didasari pandangan-pandangan filosofis yang cukup kuat. Lalu Amirul Mukminin alaihissalam menoleh. Jadi saya hanya mencoba menjelaskan secara sederhana saja. Lalu Amirul Mukminin alaihissalam menoleh kepada Abu Muhammad Al-Hasan, yaitu kepada Imam Hasan alaihissalam, yaitu Imam Mujtaba. Wahai Abu Muhammad, jawablah ia. Maka beliau alaihissalam berkata, adapun yang kau tanyakan tentang manusia ketika ia tidur, kemana rohnya pergi? Sesungguhnya rohnya bergantung pada angin. Ini ada 2 kata, ar-ruh dan hawa. Pada angin itu pertama ar-riyah, dan yang kedua
angin bergantung pada udara. Di sini saya terjemahkan sebagai udara, yaitu satu angin ar-riyah, satu udara al-hawa. Sehingga saat pemiliknya mulai bergerak untuk bangun, nah mungkin nanti kenapa saya katakan seperti itu, mungkin akan bertanya lagi, apakah ruh itu angin atau udara? Memang dalam persoalan kalam, ar-ruh itu dikatakan sebagai hawaul latif, ar-ruh atau ar-riyahul latif. Tapi kalau kita ingin membahas tentang konsep filosofis, yang pasti dari fisik kita, hubungan ruh dengan badan kita adalah hubungan kontrol sebenarnya. Ruh itu sifatnya tidak melengket di dalam tubuh kita. Ruh itu sifatnya imateri yang di luar dari kapasitas tubuh kita. Hanya saja ruh kita itu hanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkontrol tubuh kita. Nah, di saat kita, ini penjelasan saya ada sedikit ya. Sebelum saya menjelaskan ini, ruh kita ini hanya kontrol. Nah, ketika kita mati sekalipun, sebenarnya ruh kita masih terhubung dengan diri kita, tapi sangat lemah. Jadi ketika kita hidup dengan tubuh kita ini, sebenarnya kalau apakah bisa dikatakan bahwa ruh kita itu terputus secara total dari tubuh kita atau tidak, itu juga sebenarnya pembahasan. Tapi sebagaimana yang bisa kita saksikan itu dalam ritual-ritual ketika kita mengurus jenazah, ada proses talqin misalnya. Kalau seandainya tubuh kita itu tidak lagi benar-benar terhubung, karena kan saya bilang tadi kontrol ruh terhadap tubuh. Ketika kita masih sehat, maka kontrol tubuh kita, ya seluruh tubuh kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Semakin tua kita, maka kontrol tubuh kita semakin lemah. Kontrol antara ruh dengan jasad kita semakin lemah. Dan ketika kita mati pun kontrol itu masih ada, tetapi dalam takaran yang lebih sedikit daripada ketika kita saat ini. Makanya ketika kita meninggal masih berlaku talqin. Makanya kita ditalqin. Karena walaupun talqin itu di mana katanya kita masih, ini sesuai dengan kepercayaan kita ya, kita masih mampu mendengarkan apa yang ditalqinkan kepada kita. Makanya kita mensunahkan untuk mentalqin jenazah yang telah wafat. Dan ketika kita meninggal bisa sangat melemah, tapi di satu sisi ada kekuatannya juga, bahwa orang-orang yang menziarahi kita mendapatkan kabar. Berarti bahwa terhadap lingkungan tempat kita dimakamkan itu juga kita memiliki kontrol. Makanya kita mengetahui siapa yang menziarahi kita. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang memiliki orang tua telah tiada, maka salah satu untuk menghibur mereka, berziarahlah. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menziarahi makam mereka mendapatkan kabar bahwa anaknya datang menziarahi mereka. Kenapa? Karena walaupun kontrol terhadap fisik melemah, semakin lama mungkin semakin lemah, tetapi kontrol juga memiliki kelebihan lagi, yaitu kontrol terhadap makam misalnya. Makanya penting. Jadi oleh sebab itu juga dikatakan dalam setiap malam Jumat, malam Jumat atau bulan Ramadan misalnya, itu arwah-arwah itu katanya balik ke rumah kita. Sebenarnya bukan balik, bukan pulang, tapi dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk terkontrol, untuk terhubung
dengan orang-orang yang ada di rumahnya, rumah anak-anaknya. Jadi terhubung sehingga dia mengetahui kalau anaknya sedang berdoa, sedang sholat, sedang beribadah. Jadi kalau mereka melihat anak-anaknya ketika kontrol itu diapakan, sehingga mereka mendapatkan mereka mendapatkan kesenangan, mereka mendapatkan kebahagiaan, dan katanya mereka pulang membawa sesuatu dalam ke alamnya. Sebenarnya tidak ada yang dibawa, tidak ada yang diantar, kan kira-kira begitu. Semuanya bukan bersifat benda, tapi terkadang untuk memudahkan, karena hal yang tidak pernah kita ucapkan, hal yang tidak pernah kita bahas, terkadang kita tidak memiliki bahasa, sama seperti ini. Maka disebutkanlah sebuah materi yang tak terlihat itu sebagai udara di dalam apa namanya, di dalam matan ini, ar-rih sama hawa, yang artinya dua-duanya sama-sama udara atau hawa juga bahasa kita ya, kita pakai hawa itu udara atau angin, seperti itu. Jadi ini hanya bahasa saja. Nah, sesungguhnya roh bergantung pada angin dan angin bergantung pada udara hingga saat pemiliknya mulai bergerak untuk bangun. Jadi dalam artian ketika orang tertidur, kontrol ruh terhadap badan kita menghilang. Bukan menghilang ya, dalam artian kontrol ruh melemah. Dia masuk ke dalam sini istilahnya kontrolnya itu pada hawa, pada udara. Jika Allah Ta'ala mengizinkan roh itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka angin itu menarik roh tersebut dan angin menarik udara. Jadi seolah-olah fisik kita ini masih terhubung dengan yang namanya hawa. Karena kita tahu bahwa dalam fisik kita ini saja itu kan tersusun oleh apa istilahnya? Tersusun oleh sel-sel yang seolah-olah ini semua adalah terpisah dari satu dengan lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, sel-sel bahkan atom-atom yang ada pada diri kita sebegitu rupanya sehingga ia menyusun sebuah bentuk yang bentuknya sama dengan diri kita. Mungkin saja di sini selain dari fisik materi kita juga sebenarnya memiliki wujud udara. Wujud udara yang bersifatnya udara, dalam artian bersifat tidak bersifat benda padat, tetapi bersifat udara. Boleh saja seperti itu. Jadi susunan materi. Nah, yang pasti wujud udara ini di satu sisi akan semakin lemah dibandingkan dengan susunan fisik kita. Jadi dia bersatu kepada roh, kepada angin, kepada rih, kepada hawa. Nanti dari hawa itulah kontrol hubungan antara ruh kita dengan tubuh kita. Lalu roh itu kembali dan ditempatkan di dalam tubuh pemiliknya. Dalam artian ditempatkan itu adalah terhubung kembali dengan pemiliknya. Namun jika Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan roh itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka udara menarik angin dan angin menarik roh. Sehingga roh itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya sampai ia dibangkitkan. Jadi susunan-susunan yang mungkin berbentuk fisik, berapa lapis kita ini alam kita, dari fisik kita, dari angin dan hawa, di situ istilahnya angin dan hawa dalam artian tingkatan wujud, itu satu-satu terpisah dan sampai waktu ia dibangkitkan. Jadi ada derajat perpisahan. Makanya di dalam ketika mati, dalam beberapa saat itu masih terhubung dengan fisik kita, tetapi saya bilang tergantung pada derajatnya. Jadi mungkin selama semakin lama waktunya, maka hubungan dengan badan itu semakin melemah, karena badan bisa jadi berubah menjadi tanah, debu, sampai tidak terbentuk sedikit sama sekali. Wa amma ma zakarta min amri zikri
wan nisyan, jadi tentang urusan ingat dan lupa. Fa in qalbar rajulu fi haqq wa 'alal haqqi tabaqun fa in shalla rijal, sudah jam 5, tapi tidak apa-apa, saya terangkan saja sedikit ini tentang ingat dan lupa. Fi haqqi wa 'alal haqqi tabaq fa in sallir rajulu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan tammah in kashafa dzalika tabaqu anil haq fa adaa qalbu wa zakara ar-rajulu ma kana nasiya wa illam yusalli ala Muhammad wa ali Muhammad aw naqasa min salati alaihim in tabaqa dzalika tabaqu alal haq fa'azlamal qalbu wa nasiyar rajulu makana dzakara. Adapun yang kau sebutkan tentang urusan ingat dan lupa, zakara wa nisyan, sesungguhnya hati seorang berada dalam kondisi kebenaran. Jadi hati kita itu dalam kondisi hak, dia sebenarnya mengetahui apa yang kita ketahui, dan di atas kebenaran itu terdapat satu lapisan penutup. Apabila seorang bersalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, maka penutup tersebut tersingkap. Jadi hati kebenaran itu ada penutupnya. Tapi ketika orang dengan berselawat kepada Muhammad wa ali Muhammad secara sempurna, maka penutup tersebut tersingkap dari kebenaran itu, lalu hati pun menjadi terang, dan orang tersebut mengingat kembali apa yang sebelumnya ia lupakan. Namun jika ia tidak berselawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, atau ia menguranginya, cuma Allahumma sholli ala Muhammad, jadi tidak lengkap ya, tidak selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, maka penutup itu akan menutupi kembali kebenarannya, sehingga hati menjadi gelap dan orang tersebut lupa akan apa yang sebelumnya ia ingat. Alhamdulillah kita diberi pengajaran yang sangat luar biasa. Jadi sebuah amalan memang Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lupa sesuatu, meletakkan sesuatu, salah satu amalannya berselawat. Jadi hati kita itu, jadi seluruh ingatan kita itu ada pada hati, bukan pada memori kita sebenarnya, tapi pada hati. Tapi hati itu terkadang tertutup, maka untuk membukanya itu dengan berselawat. Nah, untuk hal ini saya tidak memiliki banyak teori, silahkan Bapak Ibu sekalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau Bapak Ibu sekalian yang suka lupa, silahkan. Salah satu amalan yang penting saya pikir tentang berselawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang ketiga, sepertinya kita tidak, waktu kita sudah habis, dan saya juga mohon maaf hari ini teknisnya cukup, padahal saya sudah patah hati ini sejak sebelum acara sebenarnya. Cuman tadi nggak tahu kenapa, entah jaringan yang masalah sehingga bisa putus berkali-kali. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Ustadz. Iya, silakan. Berarti dalam ayat ini kita dalam membaca atau menyampaikan salawat itu harus lengkap ya Ustadz ya? Iya. Nggak boleh terputus. Harus lengkap. Jangan terputus. Jangan abtar. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bakir alaihissalam sendiri melalui ini diriwayatkan dari Imam Hasan Mujtaba. Ada ancaman enggak itu Ustaz tentang hadis yang terputus? Kalau terputus itu ada ancaman enggak? Kalau misalnya kita hanya baca sepenggal atau terputus enggak sampai kepada keluarga Rasul? Sebenarnya ancaman itu bukan ancaman dalam artian berdosa ya. Dalam artian sangat
sangat sebenarnya Allahumma sholli ala Muhammad sendiri pun itu sudah merupakan kebaikan. Saya tidak menafikan itu. Tapi kebaikan itu sempurnakanlah. Kita itu mencari kebaikan misalnya kita masuk ke dalam sebuah tempat yang penuh dengan emas misalnya. Masuk ke sebuah tempat yang ada, tetapi kita tidak membawa alat apa-apa, kita hanya membawa tangan kita. Hatta kalaupun kita membawa alat, misalnya kita sampai ke sebuah tempat di mana semua itu ada emas, berlian, semua berserak. Sebanyak apapun yang kita ambil, itu dibandingkan dengan kumpulan emas tersebut kan sebenarnya masih sedikit. Jadi ketika kita berselawat hanya kepada Muhammad saja, saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang berselawat abtar itu tidak memiliki asar atau efek. Tetap ada, kebaikannya ada. Jangankan orang yang tidak berselawat, orang yang berselawat abtar. Bahkan orang yang kafir saja ketika dia melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya itu. Tapi kebaikan yang mesti dicapai dari setiap perbuatan kita adalah kebaikan yang mampu untuk membawa dunia bahkan sampai kepada akhirat kita, kan begitu. Nah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti memiliki kebaikan. Hanya saja kebaikan ketika kita berselawat kepada Muhammad dan Ali Muhammad itu adalah sebuah kebaikan yang berkahnya hanya Allah dan nabinya lah yang mengetahui. Itu adalah sebuah gambaran bahwa betapa besarnya pahala orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya pernah dengar amal ibadah atau amalan makhluk atau hamba Allah ini bisa tetesan hujan aja bisa dicatat oleh malaikat, tapi yang tidak bisa dicatat oleh malaikat itu adalah selawat manusia kepada Nabi Muhammad itu malaikat tidak sanggup mencatatnya saking banyaknya pahalanya gitu Ustaz. Benar itu Ustaz ya? Saya tidak menafikan itu, Bu, walaupun saya belum pernah membacanya, tapi saya pernah menemukan sebuah riwayat dikatakan seseorang ketika sudah mati dia berharap dia bisa dihidupkan ke dunia sebentar saja hanya untuk membaca selawat sekali saja. Karena orang yang membaca selawat sekali saja itu pahalanya sama dengan derajat perjalanan sepanjang 500 tahun. Bapak Ibu sekalian. Dan ketika orang berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, atau berwilayah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, atau ketika kita hidup dengan Muhammad dan keluarganya, ketika kita bahkan sebagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau di muqaddimah kitab Uyun Akhbar Ridha ini, jangankan berselawat, membaca sebuah puisi tetapi berkenaan tentang keutamaan Ahlul Bait dan keluarganya saja, itu pahalanya istilah kita tak tertolong-tolong banyak dan besarnya, yang sudah saya sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Dikatakan diciptakan sekian puluh kali alam semesta ini dan menjadi tempat yang diziarahi oleh orang-orang, kan berarti keagungan. Bayangkan itu hanya satu puisi saja untuk orang-orang yang berselawat kepada yang mengucapkan puisi kepada Muhammad, tentang Muhammad dan Ali Muhammad. Jadi apalagi ketika kita berselawat, apalagi ketika kita mengkaji, apalagi kita membahas, apalagi kita mendialogkan tentang keutamaan, keagungan Muhammad dan Ali Muhammad seperti yang kita lakukan ini. Makanya ini adalah sebuah hal yang besar dan agung, Bapak Ibu sekalian. Jadi
menghadiri majelis Muhammad Wali Muhammad itu, entah itu online atau offline, saya tidak tahu betapa agung, betapa mulianya. Dan kita menemukan riwayat-riwayat seperti itu. Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Terima kasih ilmunya hari ini. Cuma saya nak tanya tentang apa perkembangan yang berlaku di Iran, terutama di Mashhad ini, Pak Imam Ali Ridha. bagaimana Ya Allah. ada tak yang saya tak dapat berita lah Ustaz. Kira Ustaz boleh ada diberikan sedikit untuk kita yang dalam ini dapat tahu sikit. Itu saja Iya. Ustaz. Untuk di Mashhad itu kan dia lebih timur daripada apa namanya, posisi Iran. Istilahnya Khurasan Radhawi. Khurasan itu kan di sebelah timur. Jadi dengan Teheran itu masih cukup jauh, walaupun katanya kemarin ada ledakan di bandara, tetapi ledakan itu bukan sesuatu yang sangat besar lah dibandingkan dengan Teheran sendiri. Teheran menjadi kota yang paling banyak kena serangan. Tapi alhamdulillah saya mengetahui bagaimana psikologi orang-orang Iran. Orang-orang Iran itu tidak takut dengan hal-hal yang begitu. Bahkan kita bisa saksikan bagaimana Syahid Qasim Sulaimani meninggal ketika Qasim Sulaimani diteror seperti itu. Mereka tidak akan masuk ke dalam bunker-bunker pertahanan untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi sebagaimana kita saksikan, mereka keluar. Mereka tidak takut. Dan sebentar lagi kita juga akan menyaksikan ketika nanti pemakaman para syuhada yang telah meninggal ini dengan penuh meriah. Dan inilah watak dari orang Iran yang tak pernah takut seperti itu. Bahkan mereka senang kalau mereka bisa bergabung dengan makom syahid. Itu terbukti kan ketika pemboman yang terjadi ratusan orang di makam Said Qasim Sulaimani beberapa tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Iya. Itu sampai ratusan orang, bahkan sudah tahu mereka sangat beresiko, tapi mereka juga tetap pergi. Dan hal-hal seperti itu tidak pernah sepi. Termasuk juga kasus Arba'in lah, kita bilang. Kita tahu bahwa dalam setiap kasus Arba'in pasti ada korban, ada pemboman. Walaupun ada keamanan, tetapi terkadang kan istilahnya pintar-pintarnya pun Iran melakukan protek untuk keamanan, tetapi terkadang tetap juga istilahnya jebol. Tetap juga terkadang bisa kebobolan sehingga bom meledak, korban pun terjadi. Ya seperti yang kita lihat, tetapi insya Allah Iran juga tidak selemah itu. Iran bisa mampu untuk membalik keadaan untuk menjadi lebih baik insya Allah. Dan tetap doa-doa kita semua, para pecinta Ahlul Bait dimanapun, kita harus senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Iran, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang di Lebanon, Yaman, di Suriah, dimanapun berada, yang masih senantiasa teguh dalam perjuangan. Kita doakan semoga perjuangan mereka memberikan keberkahan dan kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu Bu, doa kita semua. Terima kasih Ustaz. Jadi macam suasana sekarang ni kan Ustaz, pengumuman, jadi sahabat-sahabat kita yang nak pergi Arba'in itu mungkin perlu macam kata Ustaz tadi, orang-orang di Iran mereka tidak masuk ke dalam tahanan, mereka keluar. Jadi itu satu semangat lah untuk mungkin orang-orang yang nak pergi Arba'in jadi macam takut kan, macam kita orang tak biasa selalu hidup. Ya benar Bu, benar. Kalau ya termasuk dari kita ya, saya pikir itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk berangkat demi keamanan. Akan tetapi
selagi masih ada penerbangan, saya pikir berangkat saja. Insya Allah itu bisa teratasi lah. Dan perang kan bukan perang yang terjadi juga bukan perang darat, dalam artian bukan tempat bukan suatu tempat di mana tempat itu menjadi tempat pertempuran. Tidak aman pun di Qum, misalnya kalau kayak di Qum dan di Mashhad, saya pikir tidak ada untungnya juga bagi mereka untuk menyerang para peziarah. Kalau mereka ingin menyerang, mereka lebih bermanfaat bagi mereka yang mereka serang itu adalah tempat-tempat di mana pejabat politik atau tempat-tempat istilahnya tempat-tempat persenjataan. Nah, itu akan menjadi tempat sasaran. Kalau Qum dan Mashhad, walaupun ada misalnya kejadian, tetapi itu bukan kejadian yang sangat berbahaya. Tapi kecuali yang dikhawatirkan nanti itu adalah kita sudah persiapkan, tetapi penerbangan tiba-tiba di cancel. Nah, itu cukup merepotkan memang. Penerbangan di cancel. Terus nanti pas kita kembali ada eskalasi lagi, kita tidak bisa pulang, tertahan. Dan memang harus menjadi pikiran ya, menjadi bahan pikiran bagi yang mau berangkat dan para pemimpin rombongan, apakah mereka ingin melanjutkan atau tidak. Jangan sampai juga karena juga memiliki peranan bisnis, misalnya jangan sampai rugi, misalnya jangan sampai misal tertahan di sana sehingga bisa budgeting keberangkatan bisa melebihi. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Dalam artian ya silahkanlah berpikir lebih rasional dengan seluruh kondisi. Sebenarnya kalau kerugian apapun yang kita alami ketika kita mampu untuk mengatasinya, itu lebih baik. Bahkan kerugian material pun ketika kita ingin ziarah atau ketika kita ingin ziarah di sana dan kita mengalami kerugian materi, bahkan mungkin jiwa, itu semua tidak ada yang dirugikan, karena setiap apapun yang kita keluarkan untuk Ahlul Bait sallallahu alaihi itu tidak semuanya dikembalikan secara mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang kita keluarkan. Hanya saja mencobalah, karena terkadang sebagian dari kita juga memiliki budget atau modal untuk berangkat dengan pas-pasan begitu. Jangan sampai peristiwa-peristiwa ini terjadi sehingga membuat pengeluaran lebih berat dan kita tidak sanggup. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih Ustaz, mafhum. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada, maka saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menyertai saya dalam kajian ini. Semoga keberkahan kebaikan melimpahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ajil faraj. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukron jazakallah Ustadz. Mohon pamit. Assalamualaikum. Sama-sama, berkah selalu Ibu.